Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medianti, saya Prodi PAI semester 6. Nah, jadi di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembiayaan pendidikan, yaitu dosen pengampu Ibu Ida Rohayani. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul adalah konsep pembiayaan pendidikan di era otonomi. Nah, jadi mari teman-teman mendengarkan penjelasan yang saya jelaskan ini. Pertama kali saya akan menjelaskan tentang apa itu pembiayaan pendidikan. Nah, jadi di sini pembiayaan pendidikan adalah segala bentuk pengeluaran dana yang digunakan untuk mendukung proses pendidikan. Nah, contohnya itu seperti ada gaji guru, fasilitas belajar, contohnya gedung atau alat peraga, dan yang ketiga adalah buku, pelatihan, transportasi dan lainnya. Lanjut, yang kedua itu adalah apa itu era otonomi daerah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan era otonomi daerah dimulai saat pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Nah, itu dan juga termasuk bidang kependidikan atau pendidikan. Nah, artinya adalah daerah bisa menyusun sendiri kebijakan pendidikan, termasuk mengelola anggaran pendidikan tersebut. Nah, jadi era otonomi daerah itu juga termasuk mengelola anggaran pendidikan. Nah, yang ketiga adalah mengapa pembiayaan pendidikan di era otonomi itu penting. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa pendidikan di era otonomi itu penting ya menurut kami, karena setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda. Contohnya ada daerah yang maju tapi ada yang tertinggal juga. Nah, ada juga jumlah sekolah dan tenaga pengerjanya juga tidak merata. Bisa juga menyesuaikan kebutuhan pendidikan sesuai wilayahnya. Ada juga menentukan skala prioritas anggaran atau lebih cepat tanggap terhadap masalah lokal. Nah, jadi lanjut yang ke yaitu penjelasan tentang sumber pembiayaan pendidikan. Nah, dari mana itu sumbernya pembiayaan pendidikan? Nah, jadi di sini pembiayaan pendidikannya itu dalam ekonomi, pembiayaan pendidikan bisa berasal dari APBN, yaitu artinya anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, itulah dia APBN. Ingat ya teman-teman, APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan yang kedua itu adalah APBD, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga ada dana BOS, yaitu bantuan operasional sekolah. Dan yang ketiga adalah dana masyarakat, yaitu iuran sekolah atau komite. Dan yang terakhir yaitu adalah bantuan luar negeri atau swasta. Nah, pasti ada bantuan kan teman-teman, bantuan luar negeri atau swasta, begitu juga dengan dana BOS juga pasti ada. Nah, jadi lanjut, saya akan menjelaskan tentang tantangan di era otonomi. Nah, jadi ada beberapa tantangan yang sering dihadapi, yaitu yang pertama adalah kesenjangan antar daerah, yaitu daerah kaya atau daerah miskin. Pasti itu ada tentang kesenjangan antar daerah kita. Nah, jadi yang seterusnya adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Nah, dan ada juga SDM, pengelola anggaran belum sesuai kompeten. Nah, yang terakhir adalah kadang masih terjadi tumpang tindih antara pusat dan daerah. Nah, masih ada ya yang terjadi, yaitu terjadi tumpang tindih antara
pemerintah pusat daerah. Nah, baik teman-teman, di sini saya sudah menjelaskan ada beberapa penjelasan tentang makalah kami, yaitu yang pertama tadi adalah apa itu pembiayaan pendidikan, yang kedua tadi ada apa itu era otonomi daerah, yang ketiga tadi ada mengapa pembiayaan pendidikan di era otonomi itu penting, dan yang keempat adalah sumber pembiayaan pendidikan, dan yang kelima adalah tantangan di era otonomi. Nah, jadi sebelum saya akhiri, saya akan menyimpulkan makalah kami, yaitu kesimpulan dari makalah kami itu adalah pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah sangat krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Otonomi memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur anggaran pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Namun, agar pembiayaan efektif itu dibutuhkan juga yaitu perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan transparansi dalam pengelolaan data. Nah, jadi ketika jika dijalankan dengan baik, otonomi daerah dapat mempercepat pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Jadi teman-teman, karena saya sudah menjelaskan tentang materi makalah kami, nah jadi ketika ada yang kurang jelas atau kurang tepat, saya mohon maaf atas penjelasan saya yang singkat ini. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.